Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Triutami dari kelas 645I07 NIM 64191057. Di sini saya akan menjelaskan tentang strategi kooperatif. Strategi adalah pilihan pola kegiatan belajar mengajar yang diambil agar tujuan pembelajaran dapat dicapai secara efektif dan efisien. Sedangkan kooperatif adalah model pembelajaran yang dilakukan dengan cara membuat kelompok kecil dengan anggota heterogen. Peserta didik diminta belajar dan bekerja secara kolaboratif. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jenis aliansi strategi. Jenis aliansi strategi dibagi menjadi 4. Pertama, ada usaha patungan atau joint venture. Perusahaan independen diciptakan dengan aset bersama dari dua perusahaan yang berbeda, di mana masing-masing menyumbang 50% dari total. Kedua, aliansi strategi ekuitas adalah kemitraan di mana dua mitra menguasai saham dalam jumlah yang berbeda. Ketiga, aliansi strategi non-ekuitas merupakan aliansi di mana dua atau lebih perusahaan membangun hubungan kontraktual untuk berbagi beberapa sumber daya dan kapabilitas unik guna menciptakan keunggulan bersaing. Yang keempat adalah global strategi alliance, merupakan kerjasama secara partnership antara dua atau lebih perusahaan lintas negara atau lintas perusahaan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang alasan aliansi menurut jenis pasar. Pertama, pasar siklus lambat, meliputi memperoleh akses ke pasar yang dibatasi, menciptakan franchise dalam pasar yang baru, dan memelihara stabilitas pasar. Yang kedua, siklus standar, meliputi memperoleh kekuatan pasar, memperoleh akses ke sumber daya pelengkap, mengatasi halangan perdagangan, melayani tantangan persaingan, dan sumber daya cadang untuk proyek besar. Yang ketiga adalah pasar siklus cepat, meliputi belajar teknik bisnis baru, meningkatkan kecepatan produk, jasa, ataupun masuk pasar, mempertahankan kepemimpinan pasar, dan dari standar teknologi industri membagi pengeluaran R&D yang beresiko mengatasi ketidakpastian. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jenis aliansi strategi. Jenis aliansi strategi dibagi menjadi dua tingkat, yaitu tingkat bisnis dan tingkat korporat. Jenis aliansi strategi tingkat bisnis. Pertama, aliansi strategi komplementer merupakan aliansi tingkat bisnis di mana perusahaan-perusahaan partner berbagi beberapa sumber daya dan kapasitas mereka dengan cara komplementer, saling melengkapi untuk membangun keunggulan bersaingnya. Aliansi strategi komplementer ini dibedakan atas dua jenis, yaitu aliansi strategi vertikal dan aliansi strategi horizontal. Pertama, aliansi strategi komplementer vertikal. Dalam aliansi strategi ini, perusahaan berbagi sumber-sumber daya dan kapasitasnya dari tingkat yang berbeda dari rantai untuk menciptakan keunggulan bersaing. Yang kedua, aliansi strategi komplementer horizontal. Suatu aliansi strategi komplementer horizontal adalah suatu aliansi di mana perusahaan-perusahaan berbagi beberapa sumber daya dan kapasitas mereka dari tingkat yang sama dari rantai nilai untuk menciptakan keunggulan. Selanjutnya, jenis aliansi tingkat bisnis. Yang kedua, strategi tanggapan bersaing adalah aliansi strategi dapat digunakan pada tingkat bisnis untuk menanggapi aksi serangan para pesaing. Yang ketiga, strategi mengurangi ketidakpastian. Perusahaan menjalankan aliansi strategi di tingkat bisnis untuk mengurangi ketidakpastian yang berkaitan dengan pengembangan produk baru atau dalam rangka membangun standar teknologi. Yang keempat adalah strategi pengurangan tekanan persaingan. Untuk mengurangi tekanan persaingan dilakukan strategi kolusi yang berbeda dengan aliansi strategi. Selanjutnya saya akan menjelaskan aliansi strategi korporatif yang dibagi menjadi 3. Pertama, aliansi strategi terdiversifikasi merupakan suatu strategi kooperatif tingkat korporasi di mana penyertaan perusahaan atas sumber daya dan kapabilitas adalah untuk melakukan diversifikasikan dalam produk baru atau area pasar baru. Contohnya, Samsung Group bergabung dengan Nissan mengembangkan mobil baru. Yang kedua, aliansi strategi sinergistik merupakan strategi kooperatif tingkat korporasi di mana penyertaan perusahaan atas beberapa sumber daya alam dan kapasitas adalah
untuk dapat menciptakan lingkungan ekonomis. Contohnya PT Excel Axianta dengan Indeks. Yang ketiga, franchising merupakan suatu strategi kooperatif tingkat korporasi di mana suatu perusahaan menggunakan franchise sebagai hubungan kontraktual. Presentasi ini saya sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya dan juga waktunya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.